Maka syarat taubat ada 4. Syarat taubat ada 4. Yang pertama pengakuan, ngaku bahwa itu adalah dosanya. Jangan tempelkan dosa ini kepada orang lain. Enggak ya Allah, ini gara-gara suami saya. Jangan Bu. Enggak ya Allah, gara-gara istri saya. Jangan Pak. Ya Allah, saya hancur begini gara-gara anak saya. Jangan. Saya hancur berantakan gara-gara teman saya ya Allah. Jangan. Gara-gara saya ya Allah. Jujur sebetulnya gara-gara kita nih hawa nafsu. Hawa nafsu punya teman-teman yang seperti itu. Nggak mau kita lepas tuh. Maunya nempel ke teman-teman yang ya begitulah, main perempuan, main judi, banyak uang. Pak mohon maaf kalau kita berteman dengan orang-orang kaya yang liar nafsunya, akan terbawa kita untuk main perempuan. Gitu ya. Ibu kumpul dengan teman-teman kulineran. Tahu Bu kulineran Bu? Pasti ibu sulit untuk menjaga makan. Ya. Dan susah akan diet sampai hari kiamat. Betul Bu? Susah diet sampai hari kiamat. Lah gimana mau diet? Teman-temannya kuliner semua. Tapi kalau ibu bertemankan dengan teman-teman yang ahli puasa, insya Allah dietnya sukses berhasil. Betul? Iya. Bahkan ada senam supaya diet cepat Bu. Apa tuh? Senam leher kanan kiri gitu tuh. Gitu. Itu kalau teman ngajak makan senam terus gini. Insya Allah dietnya berhasil. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Lanjutnya jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ada 3 ya bentuk dosa besar. Yang ada batasan apa tadi? Hadnya, sanksinya. Sanksinya rajam, sanksinya potong tangan, berarti dosa-dosa besar. Yang kedua disebut dosa besar itu karena ada kalimat laknat. Iya, ada kata laknat. La'anallahu riba wa akilu riba. Allah melaknat orang yang memakan harta riba, gitu. Dan yang menulisnya, dan yang mencatatnya, dan yang nempelin ke tiang listriknya, cair 2 jam. Tuh, ada begitu. Tuh, riba. Masya Allah. Bahkan ribanya sudah ketok pintu tiap gang, tiap jalanan itu. Disebut bank keliling. Bank keliling. Nauzubillah. Masya Allah. Nawarkan pinjaman 1 juta, nanti mulanginya 10 bulan ya 100.000 plus 10.000 rupiah selama 10 bulan. Berarti tambahannya berapa Bu? 10.000. Haram. Kalau kita minjamkan uang Pak kepada teman kerabat sahabat, jangan dilebihkan baliknya nanti. Saya pinjemin uang 5 juta, dah pulanginya 5 bulan aja, sebulan 1 juta. Bahkan mudahkan. Saya pinjemin 5 juta, mulanginya 4 juta. Tuh, alhamdulillah. Ada begitu Bu? Hah? Ada ya? Minjemin 5 juta, gak usah pulangin. Ada gitu? Bahasa Arabnya mustahil gitu. Tapi insya Allah ada. Insya Allah ada. Pak Haji, saya punya anak sakit mau dirawat, keluar rumah sakit 13 juta Pak Haji, mohon maaf bisa bantu nggak? Minjem uang dah 13 juta. Minjem uang Pak Haji, saya punya uang tapi masih kurang. Ya. Ibu punya uang berapa? Alhamdulillah dari 13 juta saya punya uang 1 juta. Lah, sisanya banyak 12 juta. Untung Pak Haji baik. Ya, suami kerja apa? Suami udah meninggal Pak Haji. Oh, ibu kerjanya apa? Jual bakwan. Oh, Masya Allah. Dah 12 juta nggak usah mikir kembaliannya. Usah bismillah untuk anak ibu. Saya nambah lagi 5 juta untuk ibu. Tuh, alhamdulillah. Kudunya begitu. Tapi nyari begitu susah. Betul ya? Kalau ada pasti banyak yang daftar. Betul ya? Ya. Ini Masya Allah. Jadi ada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya apa lagi? Termasuk kategori dosa besar
Termasuk kategori dalam ta'rif dosa besar fi haddu fid dunya kal qatl wa zina wa sariqah. Yang pertama, ketika ada sanksinya di dunia seperti membunuh harus dibunuh, betul ya? Membunuh 6 orang di KM 50 harus mati, Pak. Ya. Saya mengatakan pernah beberapa pertemuan yang lalu, jangankan membunuh orang, Pak. Kita naik motor, naik mobil, nggak sengaja ada kucing lewat kelindes. Apa rasanya? Apa rasa kita, Pak? Dosa. Nyesel, takut, khawatir, gelisah. Padahal kucing yang kita lindes. Ya Allah, Pak, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan tempat itu jadi horor. Betul gak tuh? Setiap lewat tempat tersebut, walaupun sudah setahun yang lalu, apa kata suami? Mah, ingat nggak kita lewat sini? Ya Allah, itu kucing ada arwahnya nggak ya? Kira-kira tuh, gentayangan nggak kira-kira itu? Itu jadi momok yang menakutkan. Maka tempat di mana orang dibunuh, Pak, tempatnya sudah rata dengan tanah. Demi Allah, Pak, nggak bakal hilang kenangan buruknya. Betul, nggak bakal hilang. Hati nggak bisa dibohongin. Lewat tuh KM 50 sedih, gelisah, takut. Kenapa? Yang dibunuh manusia. Al-qatl bil qatl. Namanya qisas. Nyawa dibayar dengan nyawa. Kecuali ahli mayitnya dia ridho, tidak mengapa, nggak usah dibayar dengan nyawa, boleh didenda, namanya diyatun. Namanya apa? Diyatun, denda. Seperti dulu TKW membunuh majikannya dan istrinya nerima asalkan dibayar dendanya, tebusannya 1 miliar, dibayar selesai. Ya. Kalau tidak dibayar, mengikhlaskannya, kalau ahlul mayitnya mengikhlas, betul-betul ikhlas, maka selesai urusan. Nah, pertanyaannya, 6 orang yang terbunuh ini keluarganya ikhlas nggak? Ketika keluarganya tidak ikhlas, Pak, sampai hari kiamat nggak bakal selamat. Di dunia, Pak, nggak bakal selamat. Demi Allah, yang membunuhnya, yang merencanakannya, ya, yang mengagendakannya, supirnya, jalan-jalannya, rute-rutenya, dibah dan sebagainya, itu nggak pernah tenang hatinya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kenapa? Karena belum ada keikhlasan dari keluarga yang dibunuhnya. Begitu. Ini jelas, Pak. Ada nih untayannya nanti babnya bab al-qatl. Jadi kembali ada batasannya, hadnya, ada laknat Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Au jaa fi wa'idi fil akhirah bin azabin aw ghadabin aw tahdidin aw la'nin, atau murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batasannya, ada laknat Allah dan ada murka Allah Subhanahu wa taala. Contoh murkanya apa? Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridha Allah pada ridha orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Ketika Allah, Nabi mengatakan murka, maka ketika kita melakukan durhaka, maka disitulah dosa besar. Dosa besar. Jadi ada 3 kategori dosa besar. Yang pertama ada batasannya, sanksinya di dunia. Yang kedua ada laknat Allah dunia dan akhirat. Dan yang ketiga ada murka Allah dunia dan akhirat. Ketika bicara tentang 3 ini, maka kategorinya adalah dosa-dosa besar. Betul ya? 4 taubat tadi tertinggal ya. Yang pertama tadi apa, Bu? Penyesalan. Betul ya? Apa? Pengakuan. Yang kedua penyesalan. Ngaku, yang kedua nyesal. Ada orang yang berbuat dosa tidak nyesal. Ada ya? Ada. Taubatnya taubat sambal. Wah. Ya. Sampai mantap muka merah, kapok dah kapok. Besok nagih. Ada begitu, Bu? Namanya taubat sambal. Yang ketiga adalah al-istighfar ad-daim, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Dan yang keempat adalah tabdilus sayyi'ah bil hasanah,
menggantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikannya. Taubatnya mata melihat yang Allah haramkan dengan cara apa? Memperbanyak baca Quran, melihat Quran. Taubatnya mulut berkhianat, berdusta, ghibah, membuka aib orang lain, maka menggantikannya adalah banyak zikir, banyak sholawat. Taubatnya tangan pernah mencuri, mengambil hak milik orang lain. Taubatnya tangan adalah menolong tetangga sebelah, menolong duafa, sedekah dan sebagainya. Ini penting buat kita. Begitu ya. Nah, kembali jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini beberapa ta'riful kabair, ada beberapa ayat tentang kabair, dosa-dosa besar. Di antara ayatnya adalah surat An-Nisa ayat 31. Ini penting Bapak Ibu ketahui. An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ir, kalau engkau menghindari, menjauhi kabair, dosa-dosa besar. Apa kata Allah? Ma tunhauna anhu, yang aku larang kepada kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka dosa-dosamu akan berguguran. Bapak diajak teman untuk bawa sesajen ke Cirebon atau ke Laut Kidul, ya, sesajen Ratu Kidul, betul ya? Bapak menolak, ya kagak dah, urusan begini mah nggak usah pakai sajenan, ya. Ayo taubat ente, kita sholat aja. Bapak menolaknya, maka dosa-dosa besar bapak yang lainnya digugurkan oleh Allah. Sudah otomatis. Masya Allah. Ibu disuruh suami untuk ngambil harta orang tua. Ibu mengatakan, enggak, terima kasih mas, orang tua saya adalah orang tua saya, dia yang melahirkan membesar saya. Enggak, walaupun orang tua saya kaya raya, saya enggak mau menuntut orang tua saya, apalagi mencurinya. Enggak, dosa besar ya. Ibu menolaknya, maka dosa-dosa besar yang lain yang pernah kita lakukan gugur. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Jadi ada dua balasan bagi mereka yang meninggalkan dosa besar, ia tidak melakukan dosa besar, menolak melakukan dosa besar. Ada dua balasan Allah. Ini hebat Pak, ayat ini dahsyat. Yang pertama, dosa-dosa kita yang lalu, dosa besar gugur. Yang kedua, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan Allah akan masukkan engkau kepada masuk yang baik. Apa masuk yang baik? Anak kita masuk pesantren yang baik. Suami ibu masuk ke kantor yang resign dari sebelumnya, masuk kantor yang berikutnya, kantor yang baik. Subhanallah. Ibu pindah rumah ke tempat-tempat yang baik, punya tetangga yang baik. Mau bisnis, dapat karyawannya baik, dapat ruko yang baik. Bayarnya nggak terlalu repot, baik juga pemiliknya. Subhanallah. Semuanya kemudahan. Kenapa? Karena kita menolak keburukan itu. Karena kita meninggalkan kabair, dosa-dosa besar. Ini subhanallah, surat An-Nisa ayat 31. Yang berikutnya, nah ini masya Allah, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dalam surat Asy-Syura ayat 37. Kemudian pada surat An-Najm ayat 32. Allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang keji. Fawahish itu cenderung kepada zina, homoseks, lesbian. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu Tuhan yang maha pengampun. Yang maha pengampun. Begitu ya? Ya. Maka kita membahas ini poin-poin besarnya pada 76 dosa-dosa besar. Ini baru prolog, baru mukadimah. Kita mau masuk bab pertama, khawatir tidak mencukupi karena ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Gitu ya. Saya berharap Bapak Ibu memiliki buku ini. Ya, terjemahannya ini. Silakan, mau Ibu baca ini silakan.
Ini pasti kalau ibu baca beginian, saya yakin ibu nangis, saking nggak bisa bacanya, betul ya? Ya, nah bisa beli yang terjemahannya. Kalau bapak ibu beli terjemahannya, minimal kita ngaji, bukan jiping, bukan ngaji kuping. Tapi ada poin-poin tinggal lingkarin, tinggal coret-coret, ada warna merah, warna hijau. Kayak dulu kita SMA dah. Betul-betul kita ngaji. Nanti ada dosa riba, ada dosa membunuh, ada dosa meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ada siksa di dunianya, siksa di kuburnya, sampai siksa di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bicara hak Allah Subhanahu wa taala sampai 76 dosa-dosa besar. Ya, insya Allah semoga kita khatam. Jadi tiap pekan kedua materinya kita buka mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Baik, ini saja kiranya. Ini ada pertanyaan mungkinnya. Ada sekelompok anak kelas 3 dan 4 setiap hari bermainnya megang-megang hewan anjing. Kemudian anak itu belajar mengaji ke seorang ustazah. Yang saya tanyakan, apabila anak-anak itu bersalaman dengan ustadz itu apakah najis atau tidak? Ibu, bapak, anjing ini hewan yang haram dagingnya. Kalau memegang anjing dikhawatirkan ada keringetnya. Ya. Atau tidak sadar air liurnya pun nempel ke tangannya karena dijilat. Atau anak itu duduk mengenduslah ini si anjing, mendekat, memeluk, betul ya? Kemudian nempel ke pakaian kita dan sebagainya. Yang dikhawatirkan itunya. Ya, maka mazhab Syafi'i itu betul-betul menjaga untuk tidak menyentuh anjing. Mazhab Hanafi boleh punya anjing asalkan untuk jaga rumah. Itu anjing tinggalnya di depan rumah, bukan dalam rumah. Mazhab Hanafi boleh untuk berburu dan untuk menjaga rumah. Dan rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, rumah yang di dalamnya ada seekor anjing. Ya, maka anjingnya mohon maaf kalau memang dia mazhabnya pemahaman mazhab Hanafi, silakan tinggal di luar, tidak masuk ke dalam rumah. Sedangkan tadi kalau pertanyaannya si anak tersebut megang-megang anjing ya dan ia bersalaman dengan ustazahnya, maka dia membawa hadas ya, najis yang mughalladhah yang harus dicuci, tidak cukup dengan air tapi dengan tanah. Begitu ya. Wallahu alam bisawab. Ini saja kiranya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, berarti insya Allah bulan depan ibu sudah punya buku ini ya? Setuju? Ya. Mau beli sendiri atau DKM beliin? Ya. Saya yakin nih orang-orang Aster nih orang-orang soleh semua. Pasti ada yang udah dari gampang saya beliin begitu ya. Gitu. Pasti ada, cuman kita nggak tahu orang yang mana ya. Amin ya rabbal alamin. Atau mungkin nanti saya carikan bukunya, tinggal diinfakin ya, berapa infaknya begitu ya. Atau ibu sendiri yang mau nyari? Saya nyari sendiri ya. Nanti saya letakkan di sini, ibu silakan dinikmati begitu. Tinggal diinfakin berapa, Bu, infak aja untuk yatim gitu aja, karena saya akan untuk kehidupan yatim saja ya. Berarti bulan depan kita akan cari bukunya dan ibu bapak bisa memilikinya insya Allah. Setuju nggak bawa kitab ini? Setuju ya? Ya, ini supaya, atau yang kitab bahasa Arabnya, setuju ini? Oh, iya. Ya, takut nangis ya, banyakkan nangisnya daripada senyumnya ini. Baik, ini saja kiranya, semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah